Salam, selamat hari Minggu, dan kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Reminiscere hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Seperti itu bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita memahami secara sederhana bahwa di tengah-tengah jemaat yang di Roma ada muncul persengketaan, perseteruan antara pihak orang Yahudi dengan non-Yahudi. Orang Yahudi selalu terlalu bangga, selalu terlalu mengheboh-hebohkan mereka sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Oleh karena itu sangat subur pemahaman partikularisme, bahwa mereka adalah bangsa yang dikuduskan, bangsa yang dipilih, bangsa yang diselamatkan. Bangsa lain tidak seperti mereka. Mereka mendiskriminasi bangsa-bangsa yang lain. Pertanyaannya, apakah sikap, perilaku, dan konsep beriman seperti ini membangun kebersamaan? Tentu tidak. Di gereja ini, di komunitas di mana saudara masuki dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, hindari pemahaman partikularisme. Hindari pemahaman yang lebih hebat dari antara anggota-anggota lain. Hindari pemahaman yang menganggap bahwa kita yang seolah-olah lebih penting dan lebih penting dari yang lain. Itu akan membuyarkan persekutuan di tengah-tengah komunitas yang ada. Di gereja kita, di masyarakat kita, di bangsa kita, malah mungkin di tengah-tengah keluarga. Saudaraku yang kekasih, dalam rangka pemahaman yang seperti itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang benar, satu orang pun tidak ada yang benar. Semuanya sudah berdosa. Baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik pihak pemerintah yang sudah menganggap dirinya sebagai dewa yang terhebat. Di bangsa ini, di negara ini, di masing-masing persekutuan kita, setara, egaliter, meski dibangun dan hilangkan perasaan dan sikap yang mengklaim seolah lebih penting dia, pribadi kita, keluarga kita, marga kita daripada orang-orang yang lain. Rasul Paulus membabat habis perwatakan iman yang seperti itu. Dia mengatakan bahwasanya Allah memberikan anugerahnya dalam nama Yesus, mengampuni orang, menjembatani yang hidup seperti itu, sehingga kita sama-sama dibenarkan oleh Allah. Firman Tuhan yang sampaikan diterapkan oleh Rasul Paulus, bahwa kamu semua dibenarkan
Bukan karena memang memiliki faktor yang benar. Bukan karena kemampuan untuk membenarkan diri. Bukan karena sikap, perilaku yang dibangun pemahaman untuk taat kepada hukum Taurat menjadi dasar pembenaran. Tidak ada satu orang pun, semuanya telah berdosa di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan datang memberikan pembenaran dalam nama Yesus. Dan Tuhan datang memberikan pembenaran lewat kebangkitan dari antara orang mati. Di sana orang-orang percaya, orang-orang yang beriman menjadi dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, anugerah pembebasan dari keberdosaan itu, karena semua berdosa, tidak ada yang lebih hebat, yakni dalam nama Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu, perlu diimani. Dan iman itulah dasar pembenaran kepada semua umat orang-orang percaya. Lalu Paulus mengangkat orang yang menjadi sangat dihargai, dihormati, yang menjadi teladan buat orang Yahudi, yakni Abraham, yang oleh karena secara logika dia tidak mungkin lagi memperoleh keturunan, yang oleh karena tindak tanduknya tidak mungkin lagi dia memperoleh generasi, tapi oleh karena imannya yang sungguh-sungguh kepada Allah, memuliakan Allah, meninggikan Allah, sehingga dia diberkati Allah anugerah yang luar biasa, anak keturunan dari rahim Sarah istrinya yang sudah tertutup menurut logika kesehatan. Tapi karena imannya yang sungguh-sungguh kepada Allah, diperhitungkan oleh Allah, dan Abraham memperoleh berkat. Dan itu yang diangkat oleh Rasul Paulus pada konteks ini. Contoh orang beriman yang senantiasa bisa menaklukkan segala sesuatu yang logika. Saudara-saudara, mari bangkit iman percayanya. Mari andalkan iman percayanya dalam semua persoalan hidup di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Tuhan membenarkan saudara dan saya. Dan iman kita itu berada dalam eskalasi, dalam jalur nama Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati dan bangkit. Dan dalam kebangkitannya itu, iman kita yang mengimani kebangkitan itu diperhitungkan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bahwasanya pembenaran itu berlaku hingga sampai sekarang, berlaku kepada semua bangsa-bangsa. Oleh karena itu, penginjilan tentang Yesus yang bangkit itu untuk membenarkan orang yang mau untuk dibenarkan, berlaku hingga saat ini di tempat ini, berlaku ke masa-masa yang akan datang di mana saja, untuk semua suku dan bangsa yang mau percaya kepada Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Minggu ini bernama Minggu Reminiscere, yang memberikan arti Allah memperhitungkan iman sebagai pembenaran akan kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku, imani senantiasa Allah dalam nama Yesus yang membenarkan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang semakin memperkokoh iman percaya kami, bahwa lewat iman percaya kami kepada Allah dalam nama Yesus, kami memperoleh pembenaran di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih atas sapaan sabdamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.